Baik, mengapa kita harus terus berdakwah? Terus di dalam jalan-jalan islah. Yang pertama, ayyuhal ikhwan, adalah bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah. Melepaskan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, seorang muslim yang dibebankan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummah, harus ada di antara kalian umat, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun. Dan di sini para ulama pendapat yang kuat, berdakwah itu adalah fardu kifayah. Ya tidak? Jika sebagian telah melakukan dakwah beramar ma'ruf nahi munkar, maka gugurlah kewajiban dari sebagian yang lain. Ya. Coba saya tanya, ketika antum kembali ke rumah masing-masing, di masyarakat antum melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi dan juga kewajiban-kewajiban ditinggalkan, apakah di masyarakat itu ada yang beramar ma'ruf nahi munkar? Kalau jawabannya tidak ada, berarti hukumnya fardu ain untuk kita di sana. Bukan lagi fardu kifayah. Kenapa? Kalau tidak ada yang berdakwah, semuanya berdosa. Kalau tidak ada yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, semuanya berdosa. Nah sekarang tidak ada. Berarti apa? Hukum kita berdakwah pada saat itu menjadi fardu ain. Ketika kita di pondok, ketika kita di sekolahan, ada yang melakukan maksiat, cukup 1, 2, 3 orang yang melarang itu, menghentikan itu cukup. Yang lain cuma menonton, tidak mengapa. Itu kalau sudah di pondok sebagian. Ada yang mengingkari. Tapi ketika kita kembali ke lingkungan kita masing-masing, apa yang terjadi? Kita harus siap melihat berbagai macam kemungkaran, baik yang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang itu menjadi beban kita. Kita belum bara'atul zimmah, belum berlepas, artinya belum menyelesaikan kewajiban kita untuk berdakwah. Berdosa, iya berdosa. Berdosa. Kalau tidak berdakwah ya berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangannya. Faman lam yastati' fa bilisanihi. Yang tidak mampu maka dengan lisannya. Para ulama baik. Nah, ada yang jaga coba, ada yang jagain. Yang pertama, ini lepaskanlah dulu kewajiban yang dibebankan kepada kita. Selama kita masih melihat kemungkaran, ya, maka ya kita kedua tadi merubah dengan apa? Lisan kita. Dan para ulama menyebutkan termasuk lisan, wakil dari lisan adalah tulisan. Kita berdakwah dengan tulisan itu sebagai wakil dari lisan kita. Karena dipahami dengan tulisan seperti yang dipahami dengan lisan. Waman lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran itu, maka ingkarilah dengan hatinya. Dia ingkari dengan hatinya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa dzalika ad'aful iman. Dan itulah selemah-lemah iman. Selemah-lemah keimanan. Orang yang hanya mengingkari dengan hati. Tidak ada langkah yang dia
lakukan. Dan ketahuilah ya ikhwan, sekarang kita memikirkan, terkadang ya, yang namanya hikmah itu membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran yang lama. Bukan berarti ketika kita mengingkari kemungkaran, kemungkaran itu langsung hilang, tidak. Tetapi kita memiliki takhtid, perencanaan, dan juga merancang strategi yang baik. Meskipun dia mungkin butuh 10 tahun, 20 tahun, tidak menjadi masalah. Rencana-rencana panjang. Yang penting kita tidak diam dan kita sudah mengambil langkah terbaik dalam berdakwah, tentunya dengan penuh hikmah. Yang kedua, mengapa kita harus terus berdakwah dan bergabung dalam jalan islah, jalan perbaikan? Nushan li ikhwanina al-muslimin, sebagai bentuk nasihat kepada saudara kita yang mukminin, yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan untuk dirinya sendiri. Saya teringat pelajaran Arba'in Nawawiyah di Surabaya yang saya katakan tadi, majelis yang sedikit orangnya. Ketika membahas hadis ini, coba siapa yang bisa menjelaskan, kata Ustadz Abdul Aziz? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Tidak sempurna keimanan seorang, katanya, sampai dia mencintai saudaranya, kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi beliau menyatakan, ini lebih dari sekedar harta dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita cinta kepada saudara kita, kita ajak dia kepada kebaikan. Kalau kita cinta kepada saudara kita larang dia dari kemungkaran. Masya Allah. Seolah-olah ini adalah perkataan pertama yang saya dapatkan dari penjelasan beliau. Ya, jadi bukan hanya materi yang kita berikan kepada saudara kita itu, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk menginginkan kebaikan yang paling besar yang diberikan seorang muslim kepada saudaranya.